Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa lagi di Renungan Harian MSC, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Kalau kita membaca bacaan-bacaan hari ini, dari bacaan pertama dan bacaan Injil, saya teringat akan pengalaman begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang yang menseringkan pengalaman bagaimana mereka bertumbuh di tengah tantangan dan pencobaan. Entah dia seorang religius, entah dia seorang awam, entah ada di tengah-tengah keluarga. Dan bagaimana orang menseringkan mengalami di tengah tantangan, kesulitan, pencobaan, mereka bertumbuh dalam imannya. Para misionaris juga mengalami berada di tempat-tempat yang jauh, berada di tempat-tempat menantang, sungguh-sungguh semakin hari menguatkan mereka untuk terus menjalankan tugas perutusan. Keluarga-keluarga mengalami bahwa di tengah tantangan pencobaan mereka bertumbuh untuk semakin saling mencintai satu dengan yang lain. Orang-orang muda juga mengalami bagaimana di tengah tantangan pergumulan mereka bertumbuh untuk menjadi pribadi yang tegar dalam menggapai cita-cita dan harapan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengalami bahwa ada begitu banyak orang, bahkan kita sendiri, kita bertumbuh di tengah tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Hal ini mau mengatakan kepada kita, tantangan dan pergumulan menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman kita. Bacaan pertama yang kita dengarkan dari surat Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita, saudara-saudari terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Apa yang disampaikan, diingatkan oleh Rasul Yakobus kiranya menjadi langkah, menjadi kekuatan bagi kita, bahwa setiap orang yang bertahan di tengah pencobaan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan, ia akan mendapatkan berkat. Dan pengalaman membuktikan hal ini. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita doakan. Kita doakan bukan untuk menyingkirkan tantangan dan kesulitan, melainkan sebagai orang Kristiani kita doakan, Tuhan, buatlah agar aku kuat menghadapi tantangan, kesulitan, dan pergumulan apapun juga. Mengapa demikian? Dalam perjalanan kehidupan kita menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, pencobaan. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan berjalan bersama kita di setiap tantangan, kesulitan, dan pergumulan kita. Saudara-saudari yang terkasih, yang paling penting bagi kita adalah fokus kita. Kalau di tengah tantangan dan pergumulan, fokus kita hanya pada Tuhan. Artinya apa? Kita percaya bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Kita percaya bahwa memikirkan Tuhan, sadar bahwa Tuhan ada dalam setiap perjalanan kita, itulah yang menjadi kekuatan kita. Saya tertarik dengan bacaan Injil dari Injil Markus bab 8 ayat 14 sampai 21 yang kita baca hari ini. Di saat murid-murid berfokus pada makan minum, bekal yang mereka bawa, maka Yesus mengajak mereka untuk lebih mengerti dan memahami. Bukan persoalan makan dan minum, tetapi persoalannya adalah mereka diajak, dituntun untuk percaya bahwa mereka sekarang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu, kita dengarkan dari perikop ini mengungkapkan kepada kita, kamu sudah melihat, kamu sudah mengalami, apalagi mujizat perbanyakan roti. Apalagi Yesus yang menjadi berkat bagi begitu banyak orang, semua orang tergerak hatinya oleh belas kasihan, dan dia hadir menjadi jawaban bagi setiap orang yang kesulitan. Yesus mengajak mereka bahwa mereka sudah mengalami, sudah melihat apa yang terjadi, mujizat-mujizat yang terjadi.
Karena itu, mereka diajak dan dituntun untuk melihat lebih dalam. Melihat lebih dalam pada apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka melihat lebih dalam bahwa Tuhan ada dalam setiap pergumulan, kesulitan, dan tantangan kehidupan. Bukan berfokus pada makan dan minum, melainkan melihat bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itulah kekuatan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, refleksi lanjut bagi kita adalah percayalah selalu bahwa Tuhan ada dalam seluruh hidup kita. Yakinlah bahwa Dia ada dalam tantangan, kesulitan, dan pergumulan kita. Kita tidak pernah sendirian. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dimensi lain adalah kita bukan hanya yakin, tapi kita belajar untuk melihat, belajar untuk mengerti tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Orang yang belajar mengerti, melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan, maka semakin hari dia semakin tenang dan dia yakin bahwa hidup ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah tenang dalam menjalani kehidupan ini. Tetaplah tenang dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan kehidupan kita. Kita yakin dan percaya kalau kita tenang, fokus hanya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita tidak pernah diantar menuju kebinasaan. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.